Datang ketika butuh, ketika tidak dibutuhkan hilang gitu. Nah, yang seperti itu dikhawatirkan satu di antara indikator toxic friendship gitu. Kenapa? Kalau orang-orang yang memang peduli dan karakter orang yang beriman itu ruhama ubainahum. Tadi dikarakterkan saling menyayangi. Sayang pasti dasarnya peduli. Menjaga berarti ada Pasti, itikat menjaga pasti, ya. betul, pasti ada menjaga. Kalau saya takut disiksa oleh api neraka karena sebuah kemaksiatan, maka saya pun akan peduli, khawatir bahwa teman saya ini akan kalau melaksanakan amal yang sama bisa disiksa di neraka gitu. Teman-teman, Ikhwatul Iman, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk bertemu kembali di acara Ngobat 2.0, itu ngobrol bari tabayun. Insya Allah kita akan ngobrol santai, kita akan sharing-sharing, membahas beberapa hal yang insya Allah ini dan mudah-mudahan ini menjadi salah satu inspirasi atau solusi ataupun memang edukasi dan juga tambahan ilmu untuk kita semua. Dan alhamdulillah di episode kali ini seperti biasa saya sudah ditemani oleh dua Ustadz ganteng kalem ini. Ada Kang Jad, sehat Kang Jad? Alhamdulillah ada beri hungkul. Boleh. Beri gunaon. Beri naon ya. Beri saja. Beri saja. Ya, dan juga ada Kang Iqmal yang sudah tidak asing. Berarti saya masih Sehat? asing. Alhamdulillah. Kamu lihna. Berkah, Kang. Amin. Alhamdulillah ya. Dan mudah-mudahan untuk Ikhwatul Iman, teman-teman juga yang dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat ya. Berkahan sehat memang utama ya Kang. Betul, betul. Ya mungkin Kang untuk kali ini kita coba ngobrol ya, sharing lah tentang kadang kita tuh dalam suatu pertemanan, suatu perkumpulan gitu ya. Kadang kita itu memang memaksakan diri kan, diri gitu ya, memaksakan diri untuk tetap bisa berkumpul gitu ya dengan teman-teman, gitu, dengan mungkin sahabat gitu ya. Tapi di sisi lain kita pun tahu gitu bahwa di sini itu belum tentu menjadi hal positif untuk kita. Betul. Tapi dinamikanya ya memang kadang-kadang kita bingung, Dilema gitu ya, mau keluar kumaha gitu ya, mau diem kumaha gitu ya. Jadi memang akhirnya kita jadi di posisi yang memang ya dilema teh ya, dilema, bingung gitu ya. Nah, mungkin untuk kali ini kita memang mau membahas tentang toxic friendship. Jadi toxic friendship teh kumaha gitu, nongkrong tapi kosong gitu ya. Tapi teu bari noong henteu. Anu ngopi bareng tapi nggak ada arti gitu ya. Kadang-kadang memang seperti itu. Jadi kadang-kadang kita merasa bahwa kedekatan kita dengan teman kita, dengan sahabat kita ini tuh belum tentu itu hal baik gitu. Tapi di sisi lain kadang yang memang tidak dekat, yang jauh itu mungkin jadi hal baik gitu. Kadang memang ada pertemanan yang kita anggap dekat gitu ya. Ini menjadi toksik gitu, racun gitu ya, racun untuk kita yang memang jadi apa sih? Jadi malahan hambatan ya untuk kita bisa berkembang mungkin dalam hal duniawi gitu ya. Bahkan dalam hal agama pun tenambah nanaon ini kan gitu ya. Ya, jadi kita akan membahas nih buat teman-teman juga mungkin insya Allah lah pasti merasakan ya di posisi seperti itu gitu. Masing-masing ya. Masing-masing itu pernah merasakan gitu. Jadi di tongkrongan anu kadang-kadang di tongkrongan teh ya, kita di tongkrongan teh satu tongkrongan anu ngomongkeun nu eueuh gitu kan gitu ya. Jadi nu eueuh pasti diomongkeun gitu ya.
Terus kadang-kadang di tongkrongan istilah nama kita teh julid gitunya kadang-kadang kalau ngelihat teman kita jadi lebih baik teh gitunya. Jadi kadang-kadang teh kita mau jadi lebih baik tapi da ieu mah hayang pengen baongnya terus gitunya. Julid aja teh so suci lah, so asik gitunya. Kadang-kadang muncul kayak gitu. Kadang-kadang kita teh di posisi lamun teh mah Jumatan teh sok bikin sub khusus ini. Bikin kajian deh di dalam Jumatan. Jumatan di atas Jumatan. Jumatan gitu ya. Jadi kadang-kadang diajak gadang subuh mabar gitu, gadang subuh hayu gitu siap, kapanpun siap. Pasti ajak subuh batur kamar masjid ya mah awi abdi. Gak asik Gitu ya. Gitu Kang. Jadi memang kadang-kadang kita juga di posisi seperti itu yang mungkin itu jadi toxic ya, toxic friendship itu. Betul. Tapi di sisi lain kita merasa bahwa kita nyaman di situ. Nah kita kan harus ada alarm ya, red flag di situ. Betul. Ya bahwa di sini tuh orang teh malahan nambah pidosaeun bisa jadi ya seperti itu, atau bisa tidak mengembangkan diri gitu ya, terus stuck gitu di level kita di situ. Nah jadi mungkin Kang yang pertama nih Kang Jad, yang pertama sebetulnya dalam Islam itu ya yang disebut teman gitu. Betul. Atau pertemanan itu seperti apa? Kadang gini kan, kadang bisa jadi kita nongkrong bareng tapi orang segur kenal, kita hanya sekedar kenal. Nah yang disebut pertemanan dan itu bisa menjadi pengaruh untuk kita gitu ya. Nah itu teh teman yang berarti, yang diartikan seperti apa nih Kang? Betul. Siapa dulu nih? Boleh nggak Kang Jad dulu? Kang Iqmal dulu atau saya dulu? Silakan. Yang tertua. Sesepuh. Sesepuh aja jadi kolot. Baik, terima kasih atas waktunya Kang Fadil, begitu pula Kang Syed Iqmal, begitu pula barangkali jamaah yang berada di tempatnya masing-masing ya. Mudah-mudahan senantiasa dalam kesehatan, keafiatan, amin, keberkahan, kemudian rezeki yang berlimpah luah dalam keberkahan juga, amin ya rabbal alamin. Berbicara tentang definisi barangkali ya, baik secara kebahasaan gitu ya ataupun secara istilahi, dan kita ukur istilah ini berdasarkan standar agama Islam. Tentu karena kita sebagai kaum muslimin gitunya ada mau mencerong di agama batur gitu. Betul. Apabila kita lihat kata toksik itu sendiri, kita tahu bahwa artinya kan racun gitu. Betul. Ya. Poison. Apabila kata ini kemudian disandingkan, dinisbatkan kepada friendship atau pertemanan, katakan saja dalam skala yang lebih dekat berarti persahabatan. Betul, gitu ya. Betul. Maka toxic friendship ini dimaknai sebagai sebuah relasi, hubungan yang di dalamnya memberi pengaruh negatif. Apakah di dalamnya ada sebuah hegemoni gitu ya, penguasaan satu individu kepada individu yang lain-lainnya, misalkan ada orang kedua, ada orang ketiga dan lain sebagainya. Kendatipun hegemoni ini bisa bentuk dirasa secara kasat mata bukan selalu hal-hal yang buruk gitu, tapi ada akomodir, ada usaha untuk mengakomodasi, memanipulasi agar orang-orang yang dekat dengan orang ini justru malah terkena dampak-dampak negatif. Mungkin kalau standar patokannya dalam agama Islam nanti seperti tadi yang disampaikan di mukaddimah, datang kepada satu kumpulan, kepada satu tongkrongan yang memang secara kenyamanan kita nyaman dengan orang-orang yang kita sebut teman itu. Akan tetapi selama konteks dan keberadaan orang di tengah kumpulan tersebut malah menimbulkan hal-hal yang negatif, tanda kutip dalam agama Islam justru lahir kemaksiatan, maka yang seperti inilah bukan pertemanan sejati dalam agama Islam. Jadi bisa jadi itu tidak disebut pertemanan. Betul. Gitu ya. Jadi kalau kita berbicara tentang toxic friendship gitu ya, atau mungkin secara umum relationship, sebuah relasi, maka friendship yang di dalamnya ada toxic nanti bentuknya bisa banyak. Selain dari verbal, ada non verbal, bukan hanya fisiologis bahkan psikologis. Nanti ada yang bentuknya ya ucapan-ucapan. Tadi julid gitu kan. Betul. Tiba-tiba melihat orang sih gitu, kemudian ada teman kita yang
berkembang, kemudian maju secara ekonomi, secara agamis, tiba-tiba penilaiannya negatif gitu, sok bersih lah gitu, sok suci dan sebagainya. Nah, penilaian-penilaian seperti itu yang kemudian datang sumbernya dari sebuah pertemanan, sebuah relasi yang di sana ada kenyamanan, maka barangkali itulah secara istilah yang disebut dengan toxic relationship atau friendship khususnya ya. Dan apabila kita kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah gitu ya, sebagai pedoman kita bagi kaum muslimin, kita barangkali ingat dalam sebuah keterangan. Di antaranya yang tadi kita kaji barangkali ini Quran Surah Al-Hujurat ayat 10. Kemudian belum lagi nanti kita lihat tentang bagaimana Allah mencela orang-orang yang menyakiti orang mukmin. Katakan saja, misalkan kita berteman, karena kan agama Islam itu memperbolehkan kita berteman dengan siapapun, dengan agama apapun gitu. Betul. Dalam urusan muamalah, dalam urusan keduniaan, kita dipersilahkan untuk bermusahabah, berteman, friendship gitu ya, dengan siapapun yang notabene lintas agama. Tapi kalaupun kita berteman dengan sama-sama yang seagama Islam, Allah memberikan red flag yang jelas gitu. Di sana ada bendera merah ketika Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu itsman buhtanan adziman." Barang siapa yang menyakiti orang-orang mukmin dari laki-laki atau mukminah gitu ya, perempuan yang mukmin tanpa mereka melakukan kesalahan apapun, maka sungguhnya mereka telah menggotong gitu ya, telah menggendong sebuah dosa dan fitnah yang sangat besar. Artinya kalau dalam sebuah pertemanan, katakan saja mukmin dengan mukmin, mukminah dengan mukminah itu yang perempuannya, kemudian ada satu yang menjadi sumber daripada toxic friendship di antara relasi ini, maka ada satu di antara, katakan saja dua orang ini yang kena ancaman dari firman Allah Subhanahu wa taala yang tadi. Artinya begitu agama Islam melarang kepada kita untuk menyakiti baik verbal ataupun non-verbal gitu. Kata-kata mungkin nanti yang kemudian di dalamnya ada manipulasi, kemudian ada membodohi dan sebagainya. Apalagi secara fisiologis gitu. Jelas ini betapa dilarangnya. Belum lagi kalau kita lebarkan kajian ini kepada pembahasan tentang muflis. Muflis ini kan atau orang yang dianggap bangkrut, betul ya? Kolaps gitu ya, namun bisnis ya. Orang yang bangkrut perspektifnya bukan duniawi, tapi ukhrawi. Orang beramal dengan sholatnya, beramal dengan zakatnya, haji, amal-amal yang mahbiyah katakan saja. Tapi ternyata dalam urusan muamalah dia jelek dengan yang lain, dengan temannya gitu, dengan saudara dan sebagainya. Itu kan sampai dikatakan orang yang bangkrut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka barangkali kalau kita tarik secara hipotesa atau secara kesimpulan, friendship, pertemanan dalam agama Islam itu jelas dasarnya harus ukhuwah dulu. Ukhuwah artinya persaudaraan, dan kalau kita kembalikan kepada ayat-ayat dalam Al-Quran, betapa Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan mukmin dengan mukmin notabene sebagai saudara. Kalaupun berteman, tapi pertemanan ini justru malah menjauhkan dari Allah, menghadirkan kemaksiatan, menjauhi dari ketaatan, sangat seperti tadi kan, secara realitas. Mabar bareng, gitu. Tempo adaan subuh menghindar sendiri gitu. Partner in crime. Gitu. Justru yang seperti inilah harusnya memang bukan hanya mampu mengajak ke arah yang sifat duniawi saja, tapi ketika ini arahnya ukhrawi, inilah yang kemudian dipuji oleh Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam Quran Surah An-Nisa diantaranya, orang-orang yang persahabatannya dipuji oleh Allah, itu dasarnya harus alladzina amanu wa amilus sholihat, kemudian yuti'illah war rasul. Harus beriman, beramal soleh, mereka mampu taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nanti di akhir ayat itu Allah memfirmankan, ulaika rafiqo. Hasuna ulaika rafiqo. Yang seperti itulah rafiq atau kekerabatan secara non nasab gitu ya, bukan nasab. Persahabatan, pertemanan yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu dulu Kang Raden sebagai pemantik ya, mudah-mudahan. Berarti memang baik itu dalam perspektif agama gitu ya. Islam betul. Ya, ataupun dalam perspektif duniawi gitu, memang sebetulnya
ada ya toxic Ya. friendship itu ya. Ya. Jadi mungkin kita titik pandangnya mau dimanapun tetap ya memang itu merugikan juga ya Betul, gitu ya. betul. Nah mungkin ada juga ya mungkin batasan gitu ya, batasan memang sebetulnya seperti apa sih gitu ya, red flag-nya itu ya tadi Ya, red ya. flag itu alarmnya itu bahwa memang itu bisa disebutkan baik itu batasannya dalam segi agama ataupun dalam segi duniawi, karena kan sebetulnya pada dasarnya agama pun membolehkan membiarkan ketika kita berteman atau Betul, berrelasi dengan lintas agama Betul, ya. betul. Tapi tetap di sini pun ada batasan gitu Betul. ya. Ada kalau disebut ada cara mainnya seperti Ya, apa gitu ya. ya. Di sini pun cara mainnya seperti apa gitu ya. Karena tadi ya bab muplis itu ya. Ya. Muplis itu jadi memang ilmu tema disebut pahala teh banyak di tongkrongan ini. Dibalanjakeun di tongkrongan. Beak dihitutkeun. Nah gitu kan. Mungkin Kang Iqmal nih bisa menjelaskan nih. Sebetulnya kan batasan red flag itu yang tadi dijelaskan itu batasan bahwa ini sudah wah ini mah udah nggak bener nih gitu ya. Oke. Ada alarm kan muncul di situ ya. Kadang mungkin kenyamanan muncul di hati. Iya. Tapi nurani pasti ngomong di sini oh ini nggak salah. Betul. Ini udah salah. Nurani pasti ngomong, kok cocok? Jadi semi itu. Kok enak? Bahaya. Connect bahaya. Korek ya. Nah, mungkin gimana nih Kang Iqbal nih kalau untuk menyikapi hal itu? Kalau kita coba buat analogi Hmm. percontohan gitu ya. Iya. Amsal seperti hanya kita berangkat ke satu pantai, pesisir gitu ya, ke pantai. Biasanya petugas setempat atau warlock mungkin ya, barangkali. Dalam hal. Warlock Bisa jadi warlock eta. Kalau makin gol mungkin. ya hadirin, maksudnya kalau kita main ke sebuah pantai, di sana ada salah satu tihang atau beberapa tihang yang memang tiang Tiang ya. tetap. Tiang yang di sana itu menggunakan bendera berwarna merah. Artinya di sana kalau kita ke sana, maka di sana itu terdapat pusaran yang memang membahayakan. Betul. Analoginya seperti itu. Betul. Bisa ya, nyambung ya? Nyambung Iya, Pak. Dengan masih, red masih, flag. betul. Iya. Seperti apa kira-kira sebuah indikator agar kita ini tidak terjerumus ke dalam tiang yang ada bendera merah itu? Kita tidak boleh main air di situ, tidak apalagi berenang, Ya. kecuali Anda punya nyawa 9. Misal, Kucing ya. ucing itu, hiji. Ya diantaranya analoginya seperti itu. Cantolan ayat yang dijadikan sebagai rujukannya yaitu kalau tidak salah pernah dibahas juga ya, disampaikan yaitu dalam surat Al-Kahfi ayat ke-28. Auzubillahi minasyaitonirrajim, wasbir nafsaka. Ini adalah nasihat kebijaksanaan, kemahabijaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang apa? Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Bahwa hai engkau Muhammad, engkau harus bersabar terhadap tipikal karakteristik manusia manapun, baik itu yang seakidah atau lintas akidah gitu ya, lintas agama. Tetap acuannya itu hanya satu, yuriduna wajhahu. Selama dirinya itu mengajak, menggiring, mempengaruhi, membuat kita ini positif, mengharapkan setiap amalan itu senantiasa diarahkan tujuannya itu semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Catatannya itu, batasannya mungkin ya, barangkali ini menjadi batasan, menjadi acuan dari red flag tadi, gitu ya. Alarm gitu ya. Alarm, bahkan sudah bukan alarm ini, sirine bom gitu ya, sirine keras bahwa memang engkau masih diperbolehkan untuk bergaul dengan siapapun, tetapi catatannya ini loh. Orang tersebut harus yang memang berada dalam jalur mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Selain dari itu akan melahirkan dua golongan. Satu yang memang hanya bermuamalah dari sisi dunianya saja. Betul. Tanpa ada iming-iming amal soleh amal buruk. Bisnis we bisnis. Betul. Padahal bisa dipisahkan juga kan. Iya, Tapi ada memang yang golongan keadaan kedua ini yang di sana itu saling mempengaruhi.
Saya punya keyakinan, Kang Fadil punya keyakinan, Ustaz Jad punya keyakinan, tetapi masih sama dalam satu koridor agama Islam. Tetap. Bahkan tujuannya sama. Betul. Tetapi yang paling harus berhati-hati bagi kita semua adalah karena ada statement persaudaraan dalam permusuhan. Begitu pula sebaliknya. Permusuhan dalam persaudaraan. Iya. Kira-kira yang mana yang pas yang akan kita gunakan? Ada juga musuh dari musuh saya adalah teman saya gitu. Waduh. Ada yang Kan musuh seperti itu. eta pokoknya jadi baturan-baturan. Seperti itu juga. Sawai nu ngadukung nomor 3 mana gitu. Padahal kita nggak cocok gitu. Kagak. Tapi karena kita punya musuh yang sama itu bisa kita anggap teman. Betul. Tapi yang sekali lagi yang menjadi titik tekan untuk kita semua adalah yuriduna wajhahu. Memang di sini disinggung asbabun nuzulnya itu mengenai tingkat kemampuan dari sisi ekonominya. Ada beberapa sahabat yang memang tidak punya apa-apa, tetapi loyal terhadap Rasulullah. Bahkan satu sisi ada seorang Ansor, kaum Ansor, dia itu katanya mau masuk Islam, asalkan dia pergi dulu, katanya bau orang itu. Sampai sakit. Sampai begitu. Tetapi Bau tetenya. nembe ku bau hadirin. Tacan ku naon-naun deui mah gitunya. Betul. Belum dengan hal-hal yang lainnya. Tetapi satu yang mesti menjadi patokan cantolan pegangan adalah yuriduna wajhah. Kalau misalkan kita memang bergaul dengan lintas agama, ini sudah ada tanda-tanda mereka itu menggiring kita Iya. untuk ikut kepada Ya, warna-warna agama mereka. Nah, ajakan. ya makanya ini adalah batasan gitu ya. Barangkali demikian. Iya. Mungkin memang sebetulnya pada dasarnya batasannya itu seberapa jauh pertemanan itu atau persahabatan ini membawa kita menjadi lebih dekat gitu ya. Iya, patokannya itu di kita. Patokannya itu mungkin. Sebetulnya kan kadang-kadang memang alarm atau red flag yang selalu disebutkan gitu ya, yang muncul gitu ya, sebetulnya kan lebih ke karakter kan. Iya, betul. Kadang karakter itu yang memang dijadikan kambing hitam gitu ya untuk menjadi red flag. Tapi kan pada dasarnya sebetulnya karakter seseorang itu memang bisa jadi seperti itu. Cuman sebetulnya pada dasarnya apa sih hal itu, pertemanan itu malahan bisa lebih menghasilkan, gitu, menghasilkan baik itu secara duniawi ataupun secara agama gitu. Betul. Karena memang kan betul ya, pada dasarnya kan kita kadang-kadang untuk bisa diakui gitu ya, untuk bisa dimasuk dalam suatu perkumpulan itu memang kita kadang-kadang memaksakan. Iya, betul itu. Jadi memaksakan. Tapi ada yang ngalir juga kan? Ada yang ngalir. Yang dimanapun dia berada, dia mudah mendapatkan friend gitu ya. Nah, bisa ada yang gitu. Ada. Tapi kan sedikit Kang, maksudnya Betul. kadang-kadang orang yang supel itu dari apa sih, dari beberapa Terbatas ya. terbatas itu kadang-kadang memang ini mungkin fenomena yang saya secara pribadi mungkin lihat memang kadang-kadang orang itu memaksakan. Punten bukan soal ke teman-teman juga yang suka padel kan. Bukan Fadil, Padel. Padel. Sebetulnya kan ada di mana aturan nanti teman-temannya padel gitu ya. Dia mungkin secara finansial atau secara tidak mampu, tapi dah yang ngumpul yang teman itu. Betul. Ya. Nongkrong di kafe misalkan ya. Biasanya biasa di kios kan maksakeun gitu kan. Mungkin itu juga bisa jadi indikator toksik juga ya. Betul. Tapi kan sebetulnya bukan lingkungan yang salah, mungkin kitanya aja yang maksain gitu. Nah, kalau seperti itu gimana nih, Kang? Ya, betul ya. Ini tuh realitas yang tidak terbantahkan ya. Biasa terjadi gitu. Karena baik saya sendiri gitu ya, termasuk yang mengalami gitu. Ketika ada beberapa kawan saya yang terbiasa dengan sebuah kegiatan yang itu di luar kemampuan saya. Misal. Saya badminton nih, kan saya memang atlet badminton kampungan gitu kan, berasal dari kampung gitu. Bakap gitu. Yang dari kampung belum tentu kampungan. Dari kampung ya. Nah, karena memang saya terbiasa dengan ya tempat olahraga yang sederhana gitu. Misalkan kalau boleh disebut ya seperti daerah Lengkong gitu ya, yang sederhana lah. Kemudian ada beberapa rekan saya yang terbiasa di Batu Nunggal nih kelasnya, karet, kemudian bayar bulanannya emang lumayan lah gitu ya, dibanding kalau yang seperti di daerah-daerah itu seperti tidak ada bulanannya, tapi asal bayar ke kungkul gitu kan.
Kan untuk orang-orang yang terbatas, misalnya seperti saya diantaranya gitu ya, kan memang ini dalam kemampuan saya gitu, secara finansial. Tapi ketika, wah iya mau batu nongga mah next level, saya bilang, saya itu tidak memaksakan diri untuk kemudian bergabung di tempat yang di luar kemampuan saya. Kalau dari sisi kenyamanan tentu ya tidak ada diskriminasi di sana tuh. Jadi katakan masih sehat lah secara musahabah. Sebetulnya perkumpulan itu tidak mendiskriminasi Betul. yang tidak itu Betul sebetulnya mah gitu ya. Tapi karena memang kesepakatan nih, sekali-sekali mah orang di Batu Nunggal merah royal gitu. Iya, saya tidak ikut bicara karena merasa di luar kemampuan saya gitu. Ketika pun mereka kemudian melangsungkan itu, ya saya sendiri tidak kemudian memaksakan. Kalau kita ingat dalam agama Islam itu ada konsep takalluf namanya. Takalluf itu memaksakan diri ya, betul. Hal-hal yang sifatnya duniawi, kita sendiri tahu dampak negatif secara logis gitu ya, secara pertimbangan logika kita. Dan ketika kita mempertimbangkan apa yang akan kita lakukan padahal di luar kemampuan kita dan kita timbang dari aspek syariat, ini oleh agama pun bahkan dalam urusan ibadah diwanti-wanti gitu. Misalkan dulu secara tamtsil nih, ada sahabat yang melaksanakan saum di tengah peperangan waktu itu perang Badar. Itu dilaksanakan di saum Ramadan, sebagian saum, sebagian tidak. Bahkan dalam hadisnya sampai disebut wala yasubbu ba'duna ba'dan, satu sama lain dari kami yang tidak saum kepada yang saum tidak mencela. Yang berbuka kepada yang saum kepada yang berbuka, tidak ada celaan satu sama lain. Mengalir seperti air. Mereka tahu yang melaksanakan saum barangkali dalam koridor kemampuannya. Yang tidak melaksanakan saum pun barangkali khawatir ini perang, urusan berat dan sebagainya. Tapi satu waktu ada yang memaksakan sampai jatuh pingsan. Setelah jatuh pingsan, ternyata dibangunkan oleh sahabat lain, dan yang pingsan ini adalah orang yang masih tetap melaksanakan saum. Maksakeun teh ya. Setelah pingsan bangun, dianjurkan oleh sahabat-sahabatnya untuk kemudian berbuka, masih maksakeun. Karena menurut dirinya, saya masih bisa, saya masih mampu, saya masih ingin taat. Ketaatan nih targetnya kan. Kemudian pingsan lagi nih, kali kedua, dan itu terjadi sampai ketiga kali. Dan ketika tahu Rasulullah SAW yang berada di barisan depan, kemudian ke belakang dan tahu bahwa ini jatuh bangun lagi gitu kan. Jatuh bangun aku eta Kata beda dirinya eta berarti. Kemudian Rasulullah SAW menyabdakan dengan kalimat yang ringkas, ulaika la'usad. Dari sabda Nabi SAW, mereka yang seperti itu adalah pemaksiat. Orang memaksakan diri di luar kemampuan dalam urusan ibadah, ini bukan lagi ketaatan. Tapi oleh Nabi SAW sampai diberikan warning keras, kamu bukan sedang taat, tapi kamu sedang bermaksiat. Bayangkan saja, ini dalam urusan ibadah, apalagi dalam urusan keduniaan gitu. Kan katakan lebih fleksibel gitu ya. Ketika pun kita memaksakan, mungkin nanti ada dampak negatif yang di suatu hari bisa kita counter lagi gitu. Tapi tetap tidak bisa dihindari, selalu ada resiko yang kemudian dihadapi. Misalkan seperti tadi, maksakan kita, saya sendiri misalkan ikut badminton ke tempat yang secara finansial bayarannya tidak bisa, saya di luar kemampuan saya, maksakan. Kan nanti ada pertaruhan resiko yang harus saya hadapi. Misalkan uang itu harusnya masuk pos makanan anak-anak gitu, atau pempes anak-anak. Jadi saraum gitu. Jadi pempes ku keresek kan gitu misalkan. Nah inilah yang kemudian jadi pertaruhan secara pandangan duniawi, tetap ada madorot, ada dampak negatif. Kemudian secara pandangan agama, konsekuensinya bergeser dari taat menuju maksiat. Ini yang sampai seperti itu. Sampai seperti itu. Makanya kalaupun nanti dalam friendship gitu, dalam sebuah pertemanan, kemudian didapati hal yang memang di luar kemampuan kita, kita raba diri kita introspeksi diri kita. Kalau masih dalam koridor kemampuan kita, gaskan. Catatan lain, selama tadi yuriduna wajhahu, ketika ia tetap berharap keridhaan Allah, baik dengan sesama muslim ataupun di luar agama Islam gitu, dengan nonis gitu ya, selama memang tidak melahirkan pengaruh yang berdampak negatif, maka silahkan dilanjutkan. Kemudian hal lain yang barangkali perlu kita ingat, ada sebuah keterangan dalam bahasa Arab, al-musahabatu tasrikut tabi'ah. Jadi sebuah friendship gitu ya, sebuah pertemanan ini tidak dipungkiri akan mencuri tabiat dari satu kepada yang lainnya.
tinggal nanti dipertimbangkan mana yang lebih cermin gitu. betul, mana yang lebih dominan. Misalkan si A dengan si B berteman. Ternyata secara pengaruh, secara keilmuan, secara finansial, mungkin fisiologis juga, si A ini lebih dominan nih dibanding si B gitu. Nanti akan ada satu pihak yang tercuri karakternya. Misalkan tergiring. Misalkan si B katakan lebih lemah lah dari beberapa aspek tadi. Kepengaruhan mau tidak mau oleh, dan walaupun dalam beberapa hal yang mungkin saya sadar saya sedang terpengaruh tapi dai mah baik, fine saja silahkan gitu. Ketika itu sebuah kebaikan. Tapi bagaimana halnya ketika ternyata di sana yang pengaruhnya adalah negatif gitu. Ini barangkali yang perlu kita wanti-wanti gitu ya, agar memang hati-hati dalam hal ini. Sebentar, tapi tadi kan takalluf. Ya. Jadi seolah-olah kita pun pernah membahas gitu ya sedikit mengenai israf. Ya, betul. Berarti israf itu yang biasa terjadi di kita adalah tiada lain seperti halnya kita punya kelebihan harta. Kemudian harta itu digunakan semena-mena gitu ya. Betul. Dalam unsur kategori tanda kutip kemaksiatan misalkan dihamburkan. Ternyata tidak mampu memaksakan pun itu israf saya kira. Iya. Jadi Iya kan? Iya betul memaksakan diri gitu ya. Iya. Tidak cukup untuk membeli sesuatu, untuk ikut kepada suatu hal, tetapi memaksakan. Iya. Apalagi sampai tadi analoginya orang yang sedang saum Ramadan, sedang berperang pula, malah saum. Iya. Berarti ada bukan hanya sekadar unsur yuriduna wajhahu, tetapi saya yakin di balik itu ada keegoisan. Tapi kan ini Kang ya, maksudnya tadi ya kalau kita berbicara tentang takaluf. Iya, betul. Tapi sebetulnya sedikit agak kontradiksi kalau misalkan apakah takaluf ini menjadi pembenaran kita ya untuk jadi malas ya. Bisa jadi seperti itu bisa ya. Bisa jadi. Ya, kadang memang kan ada pembahasan juga kalau misalkan terkadang ini tuh tekanan gitu ya. Betul. Bisa itu untuk memotivasi kita gitu ya. Baik itu dalam pertemanan ataupun dalam ibadah gitu ya. Dalam pertemanan bisa jadi apa yang kita paksakan itu agar kita memotivasi diri. Bisa jadi seperti itu. Betul. Misal gitu ya, kita pengen naik level nih, kita biasakan dengan level yang lebih atas. Yang tertinggi itu. Yang tertinggi itu gitu ya. Cuman di sisi lain ya itu takaluf. Kita maksakan ke situ. Begitu juga mungkin dalam hal ibadah ya. Iya, betul. Kita memaksakan karena apa? Pengen rajin dia gitu sholat saum sunatnya gitu ya. Betul. Nah, tapi di sisi lain memang khawatir berbenturan gitunya gitu. dengan takaluf itu. Ya. Nah, mungkin gimana Kang? Seperti halnya harus dimunculkan berupa benang merah. Indikator kita memasuki ranah takaluf itu apa sih? Ya. Kiranya Usarja tadi mau menyampaikan barangkali. Iya, betul. Silakan. Mantap. Itu gunanya adik. Hadirin gitu ya. Alhamdulillah saling menutupi ya. Ya. Jadi memang tetap ada indikator. Di antaranya indikator agar kita tidak termasuk takaluf itu tidak lahir mafsadat dan madorot. Artinya kalau kemudian dari hal yang kita memaksakan nih di luar kemampuan kita, tapi justru malah berdampak negatif. Misalkan nih, secara realitas, kita belum terbiasa dengan tahajud atau sholat malam gitu ya. Karena kan jelas nih dalam Al-Quran, pahala orang-orang yang bertahajud sampai disebut gitu ya. Aminal fatahajad bihi nafilat talak terus. Dalam sunnahnya jelas, baik secara qauli ataupun fi'li, sabda Nabi SAW jelas, amaliyah Nabi SAW jelas gitu. Tapi kita sendiri orang yang belum terbiasa. Adaptasi fisik kita untuk menuju kebiasaan kan harus membiasakan. Betul. Nah, kemudian kita melakukan sesuatu yang belum kita mampu nih. Kita belum tahu nih. Apakah fisik kita mampu atau tidak. Kita timbang saja nanti. Kalau kita mencoba untuk merutinkan, kemudian mengistiqomahkan tahajud yang padahal sebelumnya kita belum istiqomah, itu rutin. Mungkin sesekali atau mungkin tarapisan gitu. Ojol-ojol kayak gitu. Ojol-ojol rajin gitu ya. Nah, maka kita lihat secara dampak nanti fisik kita akan terpengaruh tidak. Kalau misalkan dengan kita merutinkan ternyata
tiba-tiba cedera lutut gitu, walaupun dari sampai cedera mah sih gak main bola moal meureun gitunya. Tapi tiba-tiba ada hal yang secara fisiologis ternyata berpengaruh kepada kesehatan kita. Nah, barangkali pertimbangan urusan madorot satu, yang kedua urusan mafsadat. Belum lagi nanti kalau kita berbicara indikator yang lebih ringan, misalkan skalanya seperti al-hajah, kebutuhan manusia. Usul fikih ya berarti Usul ya. fikih. Ini ada usul fikihnya walaupun sedikit saja Iya. gitu. Jadi dalam hal ini kalau kita seperti tadi ya, kadang-kadang konsep takaluf ini seperti berbenturan dengan apa yang menjadi alasan seseorang. Ya. Orang diajak nih oleh seorang teman, misalkan seseorang diajak oleh temannya untuk orang ke pengajian gitu, orang streaming gitu, misalkan di acara Ngobat 2.0, padahal dirinya itu terbiasa dengan scrolling gitu, scrolling urusan movie, urusan gaming dan lain sebagainya. Mualah saya mah itu biasa kan gitu mah. Apakah kemudian ketika dia memaksakan untuk mencoba hal-hal yang positif, yang notabene di dalamnya ada ketaatan kepada Allah, dikategorikan sebagai takaluf gitu? Nah. Karena kan di sana ada memaksakannya kan? Betul. Nah, inilah yang kemudian menjadi alasan. Makanya tadi barangkali di antara benang merahnya kita lihat dari pelaksanaan yang akan kita lakukan, apakah akan lahir unsur madorot dan mafsadat yang kemudian tidak terhindarkan. Madorot dan maslahat mungkin ya. Barangkali ke arah kemafsadatan ya. Kalau madorot mungkin lebih ke agamisnya gitu ya. Oh, iya. Walaupun tentu ada aspek duniawinya. Kalau mafsadat biasanya hal-hal yang memang visioner gitu. Memang sudah terlihat secara kasat mata gitu. Apakah nanti berdampak secara fisiologis kita gitu ya, fisik, nanti misalkan ada yang rada cedera. Tapi tentu usaha manusia barangkali yang perlu kita lihat usahanya dulu gitu, yang nanti Allah Subhanahu wa taala akan menilai. Ini barangkali mudah-mudahan dianggap sebagai satu di antara doabit mungkin ya, kalau ungkapannya usul fikih, atau sebuah benang merah agar kita tidak terjerumus ke dalam aspek takaluf tanpa kemudian kita beralasan bahwa kita tidak boleh memaksakan. Misalkan mungkinnya dalam hal yang sederhana, orang-orang yang terbiasa nge-gym gitu, dia ingin olahraga gym fitness gitunya. Kata Jim Haho. Gimana etawanya hijaiyah atau tau. Orang yang terbiasa fitness kemudian punya target bodybuilding gitu ya. Kalau misalkan dia tidak mencoba di taraf yang dia tertinggi gitu, atau heavy lifting misalkan, heavy weight, ya fisiknya akan tetap dalam keadaan walaupun ada peningkatan mungkin tidak signifikan. Tapi ketika membiasakan di angka tertinggi, misalkan kita biasa lifting di angka 50 kilo gitu. Kita coba maksimalkan itu walaupun kita belum mampu, mungkin mampunya 1, 2, 3 gitu. Tapi nanti di waktunya akan datang otot kita akan kenal gitu. Ini barangkali di antara anugerah Allah Subhanahu wa taala, kemampuan fisik kita yang mampu dan mudah beradaptasi gitu. Sehingga kalaupun kita memaksakan, tetap harus ada tingkatan-tingkatannya. Bertahap. Betul. Bertahap, Sehingga mudah-mudahan kita tidak terjerumus unsur takaluf karena madorot dan mafsadatnya hilang. Di antaranya tadi bisa dijadikan sebagai sebuah teknis untuk melakukan sesuatu yang mungkin kita belum terbiasa, tapi secara bertahap gitu, sedikit demi sedikit. Itu barangkali kan. Step by step ya. Step by step, betul. Ya, betul Kang, memang sebetulnya kan pada dasarnya gitu ya. Jadi intinya adalah takaluf ataupun itu motivasi diri kita yang tahu ya. Gitu. Betul. Pada dasarnya seperti itu kan. Jadi memang kadang-kadang kita memaksakan ya, kita tanya, memaksakan kita untuk bisa bergaul dengan teman dan kita mau ke tingkat level seperti itu, kita balik lagi ke diri kita. Ya udah takaluf atau memang saya masih ranah bisa nih. Bisa motivasi diri untuk bisa masuk ke level. Betul. Ya memang balik lagi ke diri kita. Ini sendiri. Pertimbangan kita. Misalkan kalau urusan medis berarti coba konsultasikan dengan ahlinya gitu. Betul. Dan pada akhirnya kita sendiri yang paling tahu gitu dengan kemampuan kita. Gitu. Karena kan gitu bisa jadi ini alasan ya. Iya, yang tadi itu khawatir. Bisa juga. Dan jangan cenah ieu orang kajian gitu ya. Kagumuru gitu. Aduh, abdi mah pilih ieu teh. Padahal kan belum dicoba. Iya, tapi ada ini nih jadi pokoknya seperti hanya sebaliknya. Saya gimmick barusan mah gitu. Seperti sebaliknya memaksakan untuk menghindari. Misalkan berlaku juga tidak seperti itu, memaksakan diri untuk menghindari sebuah pertemanan, prinsip yang memang
merugikan, berlaku tidak unsur? Apakah konsep takaluf sampai ke arah sana gitu ya? Iya. Perlu tidak kira-kira barangkali? Jadi kalau kita lihat mungkin barangkali yang pokok takaluf itu al-aslunya dalam agama. Karena kan pertimbangan kita apapun yang kita lakukan, yang kita katakan kan kita niatkan untuk beribadah Iya, seluruhnya. betul, Kang. Jadi mau duniawi apapun, pada akhirnya kita sebagai orang yang beriman meniatkan bahwa itu satu di antara bentuk ketaatan kita kepada Allah dari aspek duniawi. Orang berkasab gitu, orang berbisnis, misalkan jualan chicken sampai jadi hotel kumaha kan. Ketika diniatkan ibadah ya duniawi itu ibadah gitu, dan itu urusan muamalah. Berarti berlaku. Bisa berlaku ya ketika memang ternyata orang dengan sengaja memaksakan diri, saya tuh nyaman di sana, terbiasa dengan rekan-rekan saya, tapi tahu di dalamnya ada unsur negatif. Bisa melahirkan hasad, bisa melahirkan tadi perjulidan, nukarar itu gitu ya. Kita memaksakan diri untuk menghapus kenyamanan kita dalam urusan pertemanan. Nah, ini barangkali sebuah kebaikan, sebuah ketaatan yang tetap secara teknis harus dilaksanakan graduatif tadi, step by step. Tidak bisa langsung di cut off gitu, kita blok dan lain sebagainya. Harus ada tahapannya agar orang paham. Ini kan urusan sosial ya. Betul, Kang. Gitu. Jadi sebenarnya kita mengambil bahasa aja ya. Betul, dalam betul. pertemanan itu jadi memang sebetulnya kita tonglah dimaksakeun teh Iya. yang jadi diakuk mah gitu kan ya. Iya. Sebenarnya kan pada dasarnya kalaupun memang ternyata memang pertemanan kita menginginkan kita ada, pasti istilahnya mah penghargaan. Betul. Menghargai Akan memposisikan kita sebagaimana kemampuan kita. Betul, kan? Betul. Seperti itu. Dan kemudian gini kan tadi ya terkait istilahnya mah kalau ya seperti itu ya, seperti kita jangan terlalu memaksakan. Betul. Ya dari menghindar dari toxic prinsip ya. Kang Iqbal juga sempat membahas sedikit ya tentang gimana sih kita untuk menghindari atau red flag-nya itu di mana gitu ya. Nah kalau gini Kang, kita boleh nggak sih pilih-pilih gitu ya? Pilih-pilih teman gitu ya. Disaring gitu ya. Disaring. Ya. Maksudnya pilih-pilih itu mungkin gitu ya. Mungkin dasarnya bukan agama sih. Dasarnya mungkin bukan itu, tapi kenyamanan gitu Betul. ya. Kenyamanan. Biasanya duniawi dulu ya. Duniawi dulu gitu ya. Kadang-kadang ke situ dulu. Kadang emang realitanya kan sebetulnya pada dasarnya kita nyaman dulu Kang. Ya betul. Nyaman dulu. Nah, boleh nggak sih kalau misalkan kita pilih-pilih karena memang ya saya mencari yang nyaman, yang sesuai, hingga kita hindari yang menurut kita tidak nyaman gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita juga sampai kalau nggak resep, kalau nggak suka mungkin kita unfollow, kita blok lah zaman sekarang gitu. Lamun gitu kayaknya itu sih Kang. Iya. Apakah itu termasuk memutus silaturahmi? Coba. Olo-olo gitu. Mungkin kayak gimana ada pengalaman? Oh banyak. Anu ikan di mah. Analogikan saja. Biasa metode AMSI lah namanya, analogi. Tadi juga kan sudah disampaikan bahwa spill masing-masing ya. dari kita semua juga pernah mengalami fase itu. Betul. Bahkan baru-baru kemarin saya melalui fase di mana barometernya itu orang-orang terdekat saya, seperti santri di asrama kan yang paling intens itu ya untuk sharing di Gumuruh. Nah, di antaranya bahwa saya memiliki sebuah pemikiran, waktu itu sudah diamalkan juga, saya tidak mau bertambah kenalan, melainkan harus hal-hal yang menghadirkan manfaat. Betul. Belum level kebaikan. Secara duniawi dulu, manfaat yang bagaimana? Manfaat yang positif. Karena manfaat yang negatif pun banyak. Bisa disebut sebuah manfaat ketika itu pun negatif ya. Betul. Contohnya mungkin pengalaman Pengalaman. Iya, tentu ada ya. lanjut nih. Iya. Berarti di beberapa waktu ke belakang memang saya sudah melalui itu. Dan saya sudah menyiapkan diri, orang yang biasa berteman dengan kita, yang dia sendiri pun tidak merasa dirinya itu toksik. Padahal saya yang merasa. Tetapi saya pun tidak tahu posisi saya sendiri, untuk dirinya saya ini tipikal yang toxic friendship bukan. Iya, betul. Maka saya lebih ikhtiati, lebih berhati-hati, kemudian dengan menjalankan program itu, dengan munculnya saya tidak akan bertambah teman, saya tidak mau dulu bertambah teman, tongkrongan, kenalan dan lain-lain, melainkan harus yang bernilai manfaat baik, positif. Baru setelah manfaatnya terasa, ini bisa dikembangkan tidak?
Untuk yang bobotnya itu ada nilai ukhrawinya. Ya. Gitu ya. Betul. Seperti itu barangkali. Analoginya singkat kan? Singkat. Jadi friend by benefit gitu ya. Nah mungkin gimana Kang kalau dari perspektif Kang Giat gimana nih? Betul. Jadi kalau kita lihat, kalau tadi kan yang ditanyakan itu apakah boleh gitu ya kita seleksi teman atau selektif ya, betul. Kita pilih-pilih teman. Kalau standarnya agama kita itu bukan boleh atau tidak, tapi harus. Betul. Kalau indikatornya agama. Betul. Gitu ya. Kita harus pilih-pilih dalam urusan pertemanan. Wajib berarti ya. Jadi wajib, jadi sebuah kewajiban. Dasar dalilnya jelas yang tadi ya. Ini merupakan sebuah isyarat sinyalemen baik dari Al-Qur'an ataupun dari Al-Hadis juga sebetulnya. Belum lagi nanti kaul ulama ya. Yang menunjukkan bahwa di antaranya seperti dalam Quran surat Al-Fat kalau tidak salah berkaitan dengan karakter Rasulullah SAW dan bagaimana karakter para sahabat yang dididik gitu ya, dibimbing oleh Rasulullah SAW secara langsung. Ada ungkapan dalam ayat asyiddahum alal kufar ruhamau bainahum. Jadi kalau katakan kalau sekarang mungkin nonis ya konteksnya gitu. Orang-orang nonis yang memperlihatkan permusuhan terhadap Islam, mereka kerasnya luar biasa. Tapi ketika bainahum sesama mukmin gitu ya, maka betapa mereka saling mengasihi, menyayangi satu sama lain. Nah, kita akan tahu kalau kemudian ternyata pertemanan kita hanya tadi misalkan secara ungkapan friend by benefit gitu. Datang ketika butuh, ketika tidak dibutuhkan hilang gitu. Nah, yang seperti itu dikhawatirkan satu di antara indikator toxic friendship gitu. Kenapa? Kalau orang-orang yang memang peduli dan karakter orang yang beriman itu ruhama ubainahum. Tadi dikarakterkan saling menyayangi. Sayang pasti dasarnya peduli. Menjaga berarti ada Pasti, itikat menjaga pasti, ya. betul, pasti ada menjaga. Kalau saya takut disiksa oleh api neraka karena sebuah kemaksiatan, maka saya pun akan peduli, khawatir bahwa teman saya ini akan kalau melaksanakan amal yang sama bisa disiksa di neraka gitu. Panggil deui Kan bahaya. Bahkan kalau dalam salah satu sabda Rasulullah SAW yang lain ya, almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti akan bersama dengan orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi. Katakan dalam konteks sesama jenis gitu, kita dengan teman nih gitu kan, bukan mahabbah seperti kita ke lawan jenis, ke perempuan gitu kan. Kita sayang kepada teman kita dalam konteks peduli agar kemudian kita sama melaksanakan ketaatan, kita pasti peduli, ia pun ingin melaksanakan ketaatan. Kalau kita khawatir terjerumus kemaksiatan, kita pasti peduli gitu. Maka barangkali di antara inilah keterangan-keterangan yang menunjukkan bahwa kita itu bukan boleh atau tidak gitu. Justru malah kita itu harus seleksi, benar-benar harus selektif dalam memilih teman. Belum lagi kalau kita lihat keterangan yang tadi yang menyatakan musahabah itu tasrikut tabi'ah, bisa mencuri sebuah tabiat. Kalau ternyata kita dapat pengaruh dari lain yang pengaruhnya negatif, nah ini barangkali yang harus menjadi seleksi gitu. Kita harus benar-benar selektif dalam memilih teman. Jangan sampai memiliki teman yang walaupun secara duniawi nyaman, tapi karena perspektif kita ukhrawi kan, futuristik sampai ke depan, sampai ke masa depan, dan masa depan kita pasti akhirat, maka pasti kita harus memilih siapa nih yang akan menjadi teman kita yang seharusnya mudah-mudahan bukan hanya teman di dunia gitu, tapi teman di akhirat nanti. Di antaranya dengan indikator almar'u ma'aman ahabba. Kalau kita nyaman dengan seorang, peduli dengan seorang, tapi targetnya bukan ketaatan kepada Allah, bukan mengharapkan keridhaan Allah, apalah arti pertemanan duniawi yang seperti ini gitu. Tidak abadi ya. Itu betul, tak ada yang abadi kan kata beliau pun gitu. Itu barangkali Kang Made. Ya sih Kang, memang betulnya kadang-kadang memang itu tidak ada yang abadi ya. Ya. Nah, kita punya rahasianya musuhan mah dikeluarkan. Sekilatnya. Ya, sekilat. Gitu Kang. Nah mungkin Kang gini Kang ya, kalau kita nih sudah melihat ya bahwa memang dalam satu lingkungan kita, pertemanan kita gitu, tongkrongan kita gitu ya, sudah tercium nih bau-bau kemaksiatan kan ya, bau toksik di situ, bau racun di situ gitunya. Sebetulnya apa yang kita bisa sikapi Kang? Iya betul. Bisa sikapi tadi kan ya, mungkin jawabannya itu step by step. Betul. Itu seperti apa? Tapi di sisi lain yang tadi ketika kita peduli, kita tidak meninggalkan. Betul. Gitu. Betul. Tapi kumaha ya, dilema ya. Di sisi lain kita sayang, karunya ya,
dan saya teh pengen babarengan deui di surga teh Iya, gitu ya. betul. Tapi di sisi lain istilah nama ini bakalan saya yang ke bawah. Ya, ya. Kita yang terpengaruhi. Dilematis ya. Dilematis. Nah, mungkin seperti apa nih Kang kita mungkin kalau misalkan memang kalau disebut strateginya, disebut syaratnya kumaha kan? Ya. Mungkin kalau Kang Iqmal kumaha ya Kang Iqmal. Caranya gitu. Kalau saya mah berarti yang sudah-sudah ya. Yang sudah-sudah mah tentu yang paling awal muncul dalam pikiran itu adalah introspeksi diri dulu. Introspeksi. Kan salah. Wajar tidak ya kalau saya selalu merasa urang gitu nu salah. Apa saya yang memang membuat kesalahan ini gitu. Wajar tidak menurut Kang Fadil? Ya, bagus memang harus seperti itu kita itu. Itu kan positif ya. Iya. Nah, saya mungkin itu kelemahan saya. Kelemahannya itu senantiasa muncul dari pikiran, khawatir ini mungkin kesalahan saya. Maka saya menghindar dulu lah. Memang kalau biasa ada pada rutinitas tertentu, kegiatan tertentu, saya kira saya mau mengurangi dulu. Tapi memantau dari kejauhan. Karena untuk mencoba meyakinkan ini salah saya bukan. Ternyata yang kedua, saya survei juga kepada orang-orang terdekat, apakah memang dengan jenis masalah seperti ini kesalahan dari saya? Oh, ternyata bukan, ini masalah teknis atau yang lain. Ya udah dilanjut kayak gitu mah gitu. Jadi sebetulnya kalau Kang Iqmal ketika mencium bahwa ada kebusukan nih gitu teman-teman ini memang lebih muhasabah diri gitu ya. Betul diantaranya. Tapi mungkin Kang Jad kalau misalkan di dalam perspektif Kang Jad gitu ya, stepnya seperti apa nih Kang? Iya. Kalau berbicara tentang strategi, barangkali kita coba lihat dalam Al-Quran, kita sebagai orang-orang yang beriman itu punya tugas dan tanggung jawab terhadap sesama mukmin, khususnya ya. Karena kan biasanya kenyamanan, di antara faktor kenyamanan itu agama itu. Di antaranya ya. Karena yang lain-lain pun banyak. Toh orang-orang yang beriman dan yang nonis banyak yang berteman, malah lebih terbuka dengan yang nonis, yang seperti itu banyak. Saya tahu secara realitas, bahkan ya ada teman saya yang seperti itu gitu. Banyak kan? Banyak gitu. Jadi memang ada rekan saya yang memang di luar agama Islam, tapi kadang-kadang karena memang kenal, tahu gitu ya. Ya sehingga memang lebih bisa jadi terbuka gitu dibanding orang-orang yang seagama tapi secara kenyamanan, kedekatan tidak ada gitu. Karena passionnya. Betul. Nah gitu. Nah kalau kita lihat justru dalam agama Islam itu menganjurkan kita untuk tetap tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Tetap ada keharusan untuk saling mengingatkan, saling mewasiatkan, saling mengajak juga dalam kesabaran, dalam ketaatan. Belum lagi kalau kita lihat tentang anjuran, mungkin keharusan kita untuk senantiasa berdakwah dengan cara dan tingkat yang kita mampu gitu. Kalau misalkan kita orang-orang yang sibuk dengan rutinitas duniawi kita sebagai orang muslim tetap, walaupun kan saya mah jarang ke pengajian, meureun teu wajib dakwah. Kewajiban seorang mukmin itu tetap berdakwah, itu tidak bisa dihilangkan. Walaupun kalau saya kemampuannya mungkin hanya mengajak teman satu orang, mengingatkan teman satu orang, ternyata di rumah pun diingatkan. Itu dakwah dengan cara yang kita mampu, dalam skala yang kita mampu. Kalaupun dalam sebuah pertemanan ternyata dirasa nih sudah ada hawa-hawa toksik gitu ya, kemudian toksik bagi kita ini akan menjauhkan rasa ukhuwah, persaudaraan mukmin muslim, akan menjauhkan dari ketaatan kepada Allah. Maka barangkali hal yang ketika dalam koridor kemampuan kita dakwahi mereka. Dan cara dakwah itu tentu kita kembalikan ke Quran surah An-Nahl diantaranya. Jadilhum billati hiya ahsan, ud'u ila sabili rabbik bil hikmah mau'izatil hasanah, jadilhum billati hiya ahsan. Kita berikan pengajaran, kebijakan, pengetahuan. Jika informasinya sudah sampai ternyata yaitu udah saya makio, udah non circle ieu makio gitu ya. Maka kita berikan mau'izah. Nanti naik tingkatannya jadi nasihat gitu. Ketika asalnya hanya menginformasikan saja, transfer pengetahuan. Sekarang bukan tahunya sudah, tapi menolak. Kita berikan nasihat nih dalam agama itu yang baik seperti ini. Tentu dengan cara yang baik nih, dengan ungkapan bahasa yang sesuai gitu. Bukan untuk memantik amarah, tapi agar terbuka hatinya. Kemudian kalaupun memang masih menolak dengan argumen-argumen yang mereka munculkan,
Jadilhum billati hiya ahsan, mujadalah lah, berdiskusilah, berdebatlah dengan cara yang baik gitu. Itu barangkali di antara strategi agar kemudian kalaupun nih untuk sampai menghindar, kita tahu kita punya kewajiban, kita laksanakan dulu kewajiban dakwah kita dengan cara yang kita mampu, dan secara teknis pelaksanaan tetap tidak melewatkan yang 3 tadi. Kita berikan pengetahuannya, kalaupun pengetahuannya sudah diterima, kita nasihati karena menolak, kalaupun dengan argumen-argumen yang muncul masih menolak, kita mujadalah, alias berdebat, berdiskusi dengan cara yang baik, itu bukan emosional, tapi tujuannya mudah-mudahan sampai ke ketaatan. Nah, kalaupun ternyata dengan cara ini masih mental, kan dampak pasca dakwah itu kadang-kadang secara cerminan responnya tidak sama kan. Setelah kita berdakwah ada orang yang makin membenci kita, Betul. mungkin ada orang yang dari benci malik gitu jadinya gitu. Oh gening apa yang disampaikan teh terasa bener gitu, sehingga Bener gini ya. gitu teh geningan teh kan engke gitu. Nah, itu adalah cara yang dampak after effect-nya bukan urusan kita. Jadi ini adalah urusan Allah yang maha menetapkan dan memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Barangkali kalaupun dengan dakwah sudah tapi hasilnya di luar yang kita harapkan, kan kalau kita berdakwah inginnya positif terus lah hasilnya. Betul. Tapi kan kita tidak tahu penerimaan orang itu seperti apa. Bahkan kalau kita lebarkan nih kajian tentang ini, diajak oleh Allah pun manusia itu sikapnya 3 cerminannya. 1, ada orang-orang yang malah nambah maksiat. 2, ada orang-orang yang setengah-setengah, oleh Al-Quran disebutnya muqtasid golongan ini. Adalah kebaikan tipis-tipis tapi maksiat masih anggar gitu. Di Irang mungkin bahasanya STMJ teh kan. Ya karena persusuan baik. Kemudian yang ketiga ada orang yang naik level kesalehannya. Tapi didakwahi oleh Allah gitu. Apalagi didakwahi oleh manusia. Orang-orang yang notabene serba terbatas gitu kan. Jadi barangkali kalaupun kemudian kita menghindar, tentu harus tadi step by step. Kita tidak bisa langsung justifikasi di sana keburukan, kita sampaikan keburukan dengan cara yang kurang baik. Itu justru malah permusuhan yang lahir. Jadi barangkali dalam hemat saya sendiri, pertama kita lakukan tugas kita yakni berdakwah, walaupun tentu dengan kaifiat, dengan cara yang baik tadi kan, cara-cara yang dianjurkan oleh Allah dalam Al-Quran surat An-Nahl. Kalaupun memang sudah disampaikan tapi ternyata masih menolak dan sebagainya, berarti kita pun harus menghindar. Kenapa? Karena target capaian kita itu ibadah, taat kepada Allah. Kalaupun kita berkumpul di sana, ini bisa menjauhkan kita dari ketaatan kepada Allah. Ini kan bahayanya dunia akhirat gitu. Jadi tetap barangkali mudah-mudahan ini bisa kita hitung sebagai strategi di teknis pelaksanaan gitu, yang mudah-mudahan makin mempermudah kita. Kemudian hal lain yang perlu kita pertimbangkan juga, tidak bisa langsung dan kiranya tidak ideal kalau kita cut off secara 100% dia. Nanti di antara orang-orang yang di sana tuh setelah berdakwah nanti responnya mungkin tidak sama. Katakan saja teman kita di circle itu ada 10 orang. Setelah kita dakwahi bisa jadi di antara 10 ini anu nyaut meureun hiji mah gitu. Itu pun harapan kita ya, mudah-mudahan usahanya sudah, kita pun berdoa. Kalaupun di sana ada kebaikan, tapi kalaupun di sana ternyata minim pisan gitu karena terlalu kekeh dengan argumentasi mereka menolak diajak kepada ketaatan, berarti kita harus mundur secara pelan-pelan. Yang seperti ini banyak terjadi di lapangan, diajak tapi tahu bahwa nu diobrolkeun pasti gibah. Ketika berbicara tentang seseorang hasad. Diajakan sholat pas adzan marumul gitu. Kita tahu itu terjadi secara berulang. Ini sebuah kejadian nyata nih. Walaupun bukan saya gitu, bukan pengalaman pribadi, pengalaman orang. Di antara murid saya ada yang seperti itu. Kemudian dia memaksakan nih berusaha karena nyaman, ini teman dari SMP, SMA sampai keluar pun masih bebarengan gitu. Ti orok keneh. Jika nama ti orok udah tadi gitu ngancan pernah kumpul. Tapi kemudian setelah berulang kali reuni karena itu gitu untuk diajak sholat susah gitu. Kemudian di dalamnya terdapat hal-hal yang unsur kemaksiatan seperti gibah kan diantaranya. Ternyata menghindar, dan setelah menghindar diajak natemasi dan sebagainya. Disinilah barangkali cara-cara yang baik tetap harus dikeluarkan. Itu mudah-mudahan lah sebagai diantara strategi ya. Ada satu saya makan nih. Ya, boleh ya? Betul. Badai 10 gimana? Satu saja, mudah-mudahan bisa dimengerti gitu ya.
strategi saya mungkin ini termasuk strategi saya di nomor WhatsApp yang saya miliki. Iya. Perasaan saya belum pernah memposting jadwal pengajian. So Kang Fadil perhatikan, sajian boleh gitu ya. Iya. Saya setahu saya belum pernah memposting jadwal pengajian atau jadwal kajian. Posting si Dede ini. Posting apapun selain jadwal pengajian. Iya. Kenapa? Karena mayoritas kontak di HP saya itu pertama ada yang memang bagian dari komunitas musik, kemudian komunitas motor, walaupun tidak banyak gitu ya. Iya. Karena setahu mereka, ketika saya ditanya, memang kerjaan keseharian apa sih? Saya di mana-mana biasa menjawab saya ini supir ajengan. Padahal itu saya ini supir Ustad. Oh supir. Satu waktu di pom bensin Cigereleng Muhammad Toha itu ada banner Ustadz Iqmal Fathul Bari. Siapa yang kenal dan tidak menyangka bahwa sangkaan awalnya kan supir. Begitu di stopan macet kan kebetulan panjang di situ biasa aroloho Kang. Benar. Iya si supir ya itu gitu. Iya si supir teh nih nah aya jadwal sholat in cenah gitu. Iya. Maka banyak yang menjapri, bahkan di beberapa grup rame saya dimention akan bae antep bahwa saya berdalil dengan seperti itu adalah cara dakwah saya. Mengapa? Agar mereka itu tidak canggung. Tuh, strategi ya. Strategi agar mereka pun tetap membuka pintu di mana saat saya ini memberikan masukan atau saran, bahkan kritik sekalipun. Nah, alhamdulillah sampai saat ini komunikasi di WA terjaga gitu. Iya. Padahal mereka tahunya kan supir, makanya bisa ceramah. Iya. Kan Kang kata saya juga terbiasa diceramahi ketika nyupiran pun itu bisa menjadi bahan ceramah kata saya. Anda ilmu mah, Iya. nanti kak supir. Betul, di kita itu banyak supir yang jadi ustad itu. Betul. Dulunya banyak Ustaz dia juga supir. supir saya. Supir cuma sekarang melempem. Supir tembakan saya. Oh yang jadi supir. Kayak orang sahur kan nggak usah doang. Nah itu diantara strategi saya barangkali secara praktik bahkan sampai saat ini pun terus itu dipertahankan. Iya. Karena saya kalau ditanya oleh seseorang, nabet juga gitu, kurang lagi atuh ngeposting yang itu ciri dakwah kita kepada siapapun. Justru saya demikian caranya, Iya. tidak memposting hal-hal yang memang bentuknya kajian Islam, mengisi atau apapun. Demi apa? Demi terjaga yang ini nih, karena ini merupakan lapak saya untuk berdakwah. Iya, betul. Gitu. Tapi memang kan fenomenanya banyak ya kan. Betul. Terjadi seperti itu. Mohon. Kadang karena gini Kang, misalkan gitu ya ada suatu komunitas atau tongkrongan yang memang kalau disebut maksiat lah didinya, Iya. banyak maksiat. Tapi ada satu orang yang memang mau berdakwah di situ. Kan tidak bisa ya ojol-ojol ngomong Iya. Khamer itu haram gitu, Iya. digebukan didinya kan ya gitu kan. Bahaya. Kan terjadi kan. Jadi dulu di soreannya. Gak tahu gak siapa tuh. Iya, ada kejadiannya itu. Iya. Karena kan memang kita ada cara, ada strategi ya di situ. Kadang ya betul kan tadi ya, ada Betul. stepnya adalah ya mungkin Kang Iqmal ada strategi gitu. Betul. Bahkan mungkin teman-teman juga punya strategi ya Iya. untuk berdakwah Betul, kepada betul. teman gitu, kepada teman kita. Karena memang kan kita awali dengan mungkin edukasi ya Kang ya. Betul, Edukasi, informasi gitu bahwa hal kita sebenarnya mah teu meunang gitu kan Iya, ya dengan iya. bahasa yang bisa enakeun gitu ya. Iya. Sampai akhirnya kita lebih masuk kepada dirina ting lah mana mah tong pipilun Iya. urang mah dulur jeung maneh teh gitu kan. Iya, Bisa betul. jadi seperti itu Iya. kan. Hingga akhirnya meureun dia keur urang ngobrol duaan kan gitu Iya, ya. Bisa iya. jadi kan seperti itu Iya, gitu ya. betul. Orang ngobrolkeun dia teh teu bener gitu ya. Di luar eta mah meureun itu udah Biasa bukan deui ranah we. kita, Betul, ya. betul. Bukan ranah kita gitu, bukan ranah apakah dia ternyata oh bener cenah didinya nyelametkeun gitu ya kan. Iya. Atau di sisi lain ada didinya mah cenah ada mana ge sarwana gitu. Iya. Kan bisa iya. jadi seperti itu Iya, kan. banyak. Memang kadang-kadang apa sih efeknya mungkin kita tidak bisa Betul. tidak bisa prediksi ya Betul, efeknya betul. seperti apa. Kembalikan kepada Allah Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun bisa terprediksi, namun tidak 100%. Betul. Kalau dengan perhitungan sih ya kalkulasi manusia lah. Betul. Kalau pertimbangan dan keputusan Allah, kalau kita ingat dalam Al-Qur'an juga ya, fadzakir innama anta mudzakir.
lasta alaihim bimusaitir illa man tawalla wa kafar. Wahai Muhammad, ini ayatnya ke Nabi Muhammad SAW ya. Wahai Muhammad, ingatkanlah olehmu karena engkau sesungguhnya adalah pengingat. Tapi lasta alaihim bimusaitir, engkau tidak berkemampuan untuk menguasai mereka. Bimusoitir, menyetir. Jadi tidak bisa menyetir mereka. Nah, ada menyetir mah mungkin kumaha zat yang maha menyetir hati manusia tuh gitu. Maka Nabi SAW hanya diberi kewenangan pada ayat itu agar dakwah cukup sampaikan kepada mereka, adapun hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang sebetulnya pada dasarnya apapun yang membuat kita nyaman dalam sebuah pertemanan kita, kalaupun itu ada batasan ya, batasannya itu bisa jadi hal duniawi ya. Betul. Duniawi itu menjadi istilahnya, oh ini membatasi kita untuk berkembang ya, baik itu secara ekonomi, pekerjaan, bisa jadi seperti itu ya kan. Ataupun misalkan yang lebih prinsipil lagi, agama gitu ya, betul, agama betul. ini tidak bisa menambah pahala ya, jadi gitu, malah jadi dosa hukum jadi rugi gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi kan kita juga tetap ya Kang mau harus memuhasabah diri ya, muhasabah diri bahwa mungkin itu dalam satu pertemanan ini yang jadi toksik itu kita. Bisa jadi ya. Mungkin kita merasa bahwa apa yang kita katakan itu benar. Tapi mungkin caranya salah. Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi mereka itu membenci kita karena memang kesalahannya ada pada diri kita. Kesalahannya ada pada diri kita atau penyampaian kita ada pada cara. Ada pada cara gitu ya. Jadi Kang sebetulnya nih ini pertanyaan terakhir ya. Karena waktu juga pertanyaan terakhir gitu. Bagaimana sih kita untuk menyikapi ya tadi ya setelah kita keluar tadi ya step by step, kita tidak bisa langsung. Kalau menteama tadi kata Kang Iqmal, kita tetap memantau nih. Komunitas ke teman-teman kita. Tapi dah salah gitu, kita tetap gitu ya. Tapi dengan kekuatan kita, kapasitas kita tetap harus mantau dari luar. Gitu. Atau sebaliknya gitu, kita keluar terusnya nyalahkan batur, padahal mah kita yang harus muhasabah. Betul. Nah, mungkin solusinya gimana nih Kang? Jadi kalau dari pertimbangan saya dulu ya Iqmal ya. Jadi dari pertimbangan saya muhasabah itu selalu yang lebih dulu. Baik dalam urusan hal-hal yang bersifat anugerah ataupun musibah gitu ya. Tetap introspeksi itu perlu kita hadirkan. Kalaupun dalam sebuah pertemanan ada sebuah perselisihan, ada pasti aya wae gitu nya. Perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan, perbedaan tujuan, bahkan cara pelaksanaan menuju tujuan pun kadang bisa tidak sama. Nah, ini barangkali yang harus kita kedepankan dan diantara hikmah kebaikan introspeksi diri. Kenapa? Kalaupun nanti ternyata toksiknya ini ada pada diri kita, ini insya Allah pertemanan ini akan makin membaik, makin positif, makin indah dan makin dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun memang ternyata setelah kita introspeksi diri, oh ternyata teman kita yang mempengaruhi kita gitu, kita bisa ingatkan kembali ke fase yang tadi, kita dakwahi mereka dengan cara yang baik. Mungkin kalau kita ingat ada sebuah ungkapan dalam bahasa Arab, likulli maqamin maqalun walikuli maqalin maqamun. Setiap makom itu, setiap tempat itu ada ungkapan yang pas untuk diucapkan di sana. Dan setiap ungkapan yang pas itu ada di tempat yang tepat. Misalkan seperti tadi, kalau tiba-tiba orang datang, kita datang dan padahal kita termasuk di circle itu, ya pertemanan kita gitu di sana. Kemudian mereka mabuk-mabuk gitu, tiba-tiba kita dar gitu, haram gitu dan sebagainya. Berarti makomnya belum tepat. Belum lagi kita berbicara terkait dengan kiat atau cara. Nah, ini hal yang positif bagi kita ketika ternyata kita mengedepankan muhasabah. Jadi ketika ternyata ini dirasa nih mungkin akan menjauhkan kita dari Allah. Kalau pandangan duniawi mungkin bisa jadi ini membuat kita stagnan, tidak ada progres gitu ya dalam urusan, tidak berkembang, tidak ada kebaikan, keberlangsungan dalam kehidupan dunia kita. Berarti bisa jadi ada kesalahan pada diri kita yang menjadi dikategorikan sebagai toxic friendship ya. Tapi kalaupun memang sudah kita introspeksi, barangkali kita bisa introspeksi teman kita. Jadi muhasabatun nafsi lebih dulu, baru muhasabatul akhir yang lain. Jadi dalam agama dan amaliyah Rasulullah SAW itu selalu diri kita sendiri dulu yang dihitung gitu.
sebelum kita Nah, betul bermula dari diri kita. ya mungkin dari Kang Iqbal. Kalau dari saya mah bahwa kiatnya itu yang paling real secara teori maupun praktek di lapangan komunikasi. Komunikasi yang betul-betul arahnya itu untuk saling memperbaiki. Jadi kalau kita tidak bisa berkomunikasi, berarti kita ini bukan manusia. Ada gorengku. Baso. Ada nasihat seperti gini, Juga orang ke bahasa juga Batagor sering itu. gitu ya. Ciri jelema teh nyaeta bisa komunikasi. Jadi lamun teu bisa komunikasi, jelema lain aya nu nyeletuk begu. Ya maksudnya ciri kita ini sebagai manusia itu adalah komunikasi. Ya. Kalau misalkan sudah diajak komunikasi, kita sudah introspeksi, diajak komunikasi, ternyata masih tidak mampu menghadirkan kebaikan, ya saya pergi. Ya. Karena saya yakin berkenalan dengan siapapun, kenal dengan siapapun, ini pasti bagian dari takdir Allah. Tuh. Betul. Itu abdi. Kang Fadil, sebetulnya saya ingin menambahkan nih, Boleh, tadi Kang, pertanyaan yang terlewat ya. Kalau kita memutuskan pertemanan karena kita tahu di dalamnya toksik, apakah itu termasuk memotong silaturahmi kan Oh, ya, tadi itu tadi ya? ya, betul. Betul. Hampir terlewat. Saya itu ingin ke sana, tapi ini dalam benak saya ini satu hal yang barangkali kita perlu ada tema khusus nih. Ya. Kenapa? Karena umumnya di Indonesia apa yang pernah saya lihat dan saya tanya ke beberapa teman, beberapa orang, kurang generalisir memahami konsep silaturahmi. Jadi kadang-kadang silaturahmi itu dipahami asal nyambung. Saya kenal. Asal kenal kan silah itu bersambung ya, kasih sayang tersambungkan gitu, asal panggil gitu. Tapi ternyata ada esensi yang kadang terlupakan. Sehingga barangkali mudah-mudahan ini di kesempatan lain lah di antara judul yang memang terbesit dalam benak saya untuk mudah-mudahan ini jadi satu tema kita di kesempatan yang lain, agar termasuk mudah-mudahan nanti di kesempatan itu kalaupun kita ada waktunya gitu ya untuk mengkaji topik itu, kita nanti bisa nyambit-nyambit pertanyaan tadi. Buset, Itu sampai barangkali. merah gitu matanya, sampai sedih-sedih ya gitu. Sedih-sedih. Ini sedikit mengharukan. Betul itu silaturahim maknanya apa? Betul. Insya Allah mudah-mudahan lah kesempatan lain. Ya. Jadi buat teman-teman, insya Allah nanti untuk episode berikutnya gitu, Ya mungkin ya betul. satu episode insya Allah kita akan bahas Mudah-mudahan. bab Betul, itu ya, mudah-mudahan ya, bab betul. karena memang luas ya kan, Betul, luas sekali ini. tidak sesimpel dalam arti bahasa Ya, Indonesia betul. gitu. Betul. Ya mungkin kan karena memang waktu juga Betul kan, ya, aduh. waktu yang memisahkan kita. Ya mungkin hatur nuhun ya. Ya, Kang sama-sama. Iqbal, juga Kang Nidya, hatur nuhun sudah mau sharing ya bersama teman-teman. Mudah-mudahan apa yang kita paparin ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan jadi solusi untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk teman-teman semua gitu. Dan mungkin sedikit dari saya ya, ada kata-kata mungkin ya. Jadi satu teguran yang membuat kita terjauh dari api neraka itu lebih menyelamatkan kita, lebih menguntungkan kita. Betul. Daripada ribuan pujian yang membuat kita terlubur dosa gitu. Iya. Jadi intinya adalah teman yang baik yang menasihati kita. Betul, Gitu, Kang. betul. Jadi tidak tepuk tangan pas orang berbuat dosa. Iya. Gitu. Ya mungkin gitu untuk episode hari ini kita cukupkan sampai di sini. Sekian dari kami. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.